hukum menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberikan satu penghormatan dengan satu penghormatan yang baik, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut. Tentunya dimaksud dengan makna penghormatan di sini adalah salam. Maka jawablah salam tersebut dengan jawaban yang lebih baik. Au rudduha, atau jawaban yang setara atau yang semisal dengan ucapan tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwasanya menjawab salam hukumnya wajib. Para ulama menjelaskan menjawab salam yang hukumnya wajib adalah ketika salam itu disampaikan kepada seseorang tertentu. Artinya seseorang mengucap salam kepada satu orang muslim, hanya dengan satu orang. Maka satu orang ini ketika mendapat ucapan salam, wajib baginya untuk menjawab salam. Adapun jika salam itu disampaikan kepada sekelompok kaum muslimin, misalnya dalam satu kelompok atau dalam satu halaqah, ya, ada beberapa atau ada sekian kaum muslimin yang ada muslim yang lain yang mengucapkan salam untuk satu kelompok itu, maka hukum menjawab salamnya hukumnya fardu kifayah. Sekiranya ada satu di antara mereka yang sudah menjawab, maka yang lainnya akan gugur kewajibannya. Tapi sebaliknya, jika dalam satu kelompok itu tidak ada satu pun yang menjawab ucapan salam dari saudara muslimnya tadi, maka semua orang itu akan mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin, adapun nanti berkaitan dengan lafaz salam, yang paling afdal adalah kita ucapkan salam dengan salam yang sempurna, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah ucapan salam yang sempurna, yang setiap kali kita ucapkan maka hakikatnya kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Lafaz Assalamualaikum disitu menyimpan 10 kebaikan, warahmatullahi ada 10 kebaikan yang lainnya, wabarakatuh ada 10 kebaikan yang lainnya. Ketika kita mengucap salam dan kita sempurnakan ucapan tersebut, kita mendapatkan 30 kebaikan, 30 pahala, yang tentunya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Termasuk kita ketika menjawab salam, kita dianjurkan juga untuk menjawab dengan jawaban yang sempurna. Kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun misalnya kita diberikan salam dengan salam yang tidak sempurna, misalnya saudara muslim kita mengucap salam assalamualaikum, maka kita yang mendengar dianjurkan untuk menjawabnya dengan jawaban yang sempurna. Sebagaimana yang Allah sampaikan tadi, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah salam tersebut dengan jawaban yang sempurna. Kita katakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka insya Allah pahala yang kita dapati juga lebih besar. Sebagaimana kita pahami bahwa sesuatu yang terlafadzkan memiliki hukum yang sama dengan sesuatu yang kita tulis. Kalau kita mengucap salam secara lisan, dianjurkan mengucap salamnya dengan sempurna. Maka ketika kita menulis surat, ketika menulis pesan untuk saudara kita, maka juga dianjurkan kita untuk menulisnya dengan tulisan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan tulisan yang sempurna. Dan sekiranya memungkinkan tanpa harus kita singkat-singkat. Insya Allah sebagaimana ucapan salam yang kita ucapkan bernilai pahala dari lisan kita, maka apa yang kita tuliskan dan kita sempurnakan tulisannya juga tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara hikmah dan keutamaan kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak menyebar salam, karena salam ini
di antara hikmahnya, di antara keutamaannya, dengan menyebar salam kita akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya sesama saudara muslim. Dan ini yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah riwayat hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Demi jiwaku yang berada di genggamannya. Maknanya Nabi SAW bersumpah, demi Allah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan pernah dikatakan orang yang beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nabi menyampaikan, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang jika kalian lakukan kalian akan memiliki rasa sayang satu dengan yang lain. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Maka mengucap salam bisa menumbuhkan kecintaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ucapan salam yang tulus dari hati, kita doakan saudara muslim kita dengan doa keselamatan, doa keberkahan, doa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan inilah yang setiap kali kita ucapkan akan memunculkan kecintaan kita sesama muslim dengan kecintaan yang sebenarnya, kecintaan yang dasarnya iman, kecintaan yang sumbernya dari pancaran cahaya keislaman kita, sehingga menumbuhkan ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat antara satu muslim dengan muslim yang lain. Tentu ucapan salam yang kita ucapkan tadi akan sangat berbeda secara ruh, secara dampak dalam diri kita kalau kita ganti dengan sapaan-sapaan yang ada. Sapaan mungkin dengan bahasa kita atau mungkin menggunakan bahasa asing yang secara makna tidak ada unsur doa sama sekali. Kering rasanya ketika kita menyapa kawan kita dengan hanya sapaan-sapaan biasa tanpa ada unsur doa di dalamnya. Maka orang yang mengucapkan salam, menyebar salam satu dengan yang lain, ini menunjukkan bahwasanya akan kecintaan dia sedang sesama muslim yang muncul dari hati yang paling ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam menjadi sarana dan amal soleh yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke kota Madinah. Dan ini yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Salam akan ucapan yang didengarnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika Nabi datang ke kota Madinah. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh penghuni, seluruh penduduk kota Madinah. Nabi bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam, sampaikanlah salam kepada sesama manusia yang ada di kota Madinah ini. Sebarkanlah kebaikan, sebarkanlah ucapan salam. Watut imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kasih makan kepada orang yang lapar, kasih makan kepada orang yang gak mampu, orang duafa, anak yatim. Kasihkanlah makan kepada mereka. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kemudian Nabi sampaikan wasallu bil laili wan nasu niyamun. Salatlah di malam hari saat di mana manusia banyak yang tertidur di malam harinya. Apa yang Nabi sampaikan? Menjalankan 4 amalan ini kalian akan bisa masuk surga dengan selamat. Maka satu di antara 4 yang Nabi sampaikan dalam hadis tadi yang menyebabkan seseorang bisa masuk surga adalah mengucap salam, adalah menyebarkan salam. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan mengucap salam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa orang yang mengawali salam adalah orang yang terbaik. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa jika di antara kalian
ada permasalahan, ada sengketa dengan saudara muslim yang lainnya, kemudian tidak saling sapa, tidak saling tegur, maka jangan sampai melewati waktu 3 hari. Dan Nabi SAW menyampaikan, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengawali salam. Orang ketika mengucap salam, ikhlas dari hatinya yang paling dalam, menunjukkan bahwa akan keridhaannya kepada orang yang diberi salam kepadanya. Tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi iri, tidak ada lagi hasad, tidak ada lagi permusuhan. Itu menunjukkan akan bersihnya hati orang tersebut, sehingga dia mau mengucap salam. Sebaliknya, kalau kita cermati, seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit-penyakit hati, tidak suka, menyimpan sifat dendam kepada orang lain, menyimpan sifat permusuhan kepada orang lain, jangankan mengucap salam, bertatap muka saja tidak mau, bertatap muka saja berpaling dari saudara muslimnya. Maka tentu mengucap salam sebagai bentuk ekspresi akan kebersihan jiwa, akan sehatnya hati yang dimilikinya, sehingga dia ridho, lapang dada, mau mengucap salam kepada orang lain. Maka itulah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia ada perselisihan dengan saudara muslimnya, ada permusuhan dengan saudara muslimnya, dia yang pertama kali mengucap salam.